Ya, saya cuma mau bacakan dari Amsal 31 ayat 30 yang selalu dikutip-kutip. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dipuji Tuhan. Amin. Dipuji-puji maksudnya. Ya. Nah, saudara, hari ini saya mau mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Kemudian berikan salam ke kanan kiri, katakan, senang sekali ketemu dengan kalian, senang sekali ketemu dengan kamu. Kamu cantik, kamu tampan. Ya, berikan puji-pujian untuk mereka. Oke, nah bagi saudara yang siap memuji Tuhan, saya akan serahkan waktunya ke Suani. Terima kasih Suani. Amin. Haleluya, mari muliakan Tuhan. Nama segala nama, Raja segala raja, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari tepuk tanganmu. You know this song. Siang-siang, mari bangkit. Mari bersemangat kembali. Serukan nama Yesus, amin. Nama di atas segala nama. Apapun yang kau percaya, Yesus di atas segalanya, amin. Haleluya. Sama-sama kan katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yesus kami tinggikan. Mari sama-sama akan nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan iman katakan, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Yesus, Yesus. Haleluya, berikan salam-salam bagi Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya. Nama Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita
dengannya bawa semua kehidupan kita. Kami serahkan kepada Yesus. Namanya berkuasa. Dia menara yang kuat. Gunung batu keselamatan kita. Hanya Dia yang kekal. Shikiria rabahara takara de 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 de. Shikiria rabahara takara tahara takara de 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 de. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia.
Kau mengelilingiku dari segala penjuru, dan Kau melindungiku dengan kuasa-Mu. Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Kau mengelilingi kami, Kau melindungi kami, Kau menopang kami, Kau melindungi kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Allah yang baik. Curahkan kasih-Mu, Kau pour out your love, curahkan kasih-Mu bagi jemaat-Mu. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa hidupku, membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu tak bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. You worship You, Lord. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Naikkan syukur kita. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
semua angkat tangan kita berdoa dalam bahasa roh. Kita menyembah Tuhan Yesus. Shiriara la 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 bara bara la 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 bainde. Shuriala la bara bakara bara la la bante diada. Angkat tangan saudara. Mari kita menyembah Yesus. Shiriara la la bainde. Shiriara bara la 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 bainde. Haleluya. Sekali lagi. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita buka hati, kita berdoa dalam bahasa roh. Selama 30 detik kita berdoa. Syukurallah bakara barabahan takara barabahan dia. Mari kita lebih peka lagi dengan Roh Kudus. Mari kita lebih peka lagi dengan apa yang Dia ingin katakan kepada kami. Syiriara la 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 bara 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 la 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 bara bara baunde. Syukuria la la bara bara bahan dia. Sujud menyembahmu Tuhan. Shiriya raba 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 onde. Syukuria la 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 bara bara bahan dia. Tuhan bekerja, syukurlah Tuhan berfirman. Syakara la bahan dia. Tuhan lepaskan segala beban. Shida baraba la 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 bara 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 bahan dia. Haleluya. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk datang siang hari ini Tuhan, dan menjamah kami semua, membuka hati kami semua, dan melepaskan segala beban dan ikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini lewat firman-Mu dan juga lewat hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan membawa masih masuk ke dalam kemenangan. Engkau akan membawa kemenangan bagi kami semuanya, juga keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena siang hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu yang dinyatakan di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat siang. Shalom saudara semuanya. Nah saudara, sebelum kita duduk ya, hari ini saudara kita ingin merayakan Hari Ibu. Saya tahu saudara di Indonesia, Hari Ibu itu tanggalnya beda dengan di Singapura. Tapi since we are all in Singapore, we might as well celebrate Happy Mother's Day today here in Singapore, according to Singapore custom and culture. Who can say amen? Nah saudara, saya ingin ya semua di sini ya, kalau misalnya saudara adalah seorang ibu, jangan malu-malu. Oke, right? Dalam hitungan yang ketiga, saya ingin saudara semua untuk angkat tangan saudara, karena kami Indonesian Service telah menyiapkan a bouquet of flowers, a very simple bouquet of flowers to give to every one of you. Nah saudara, jikalau your wife who is a mother, nggak ada di sini, dan sebagai seorang husband yang baik, ya, saudara juga harus dapatkan satu flower. Make sure that you bring it home and you give to your wife, and you're gonna be blessed today in Jesus' name. Amen, right? Jadi jikalau saudara adalah seorang ibu, right, and if you are a husband, your wife is not here, dan saudara memerlukan, right, a flower to bring back home. At the count of 3, tolong angkat tangan dan kita beri mereka tepuk tangan yang paling meriah. Oke? Happy Mother's Day. 1, 2, 3. All the mothers please lift up your hands. Ya, please continue to lift up your hands ya. Jangan turunkan tangan dulu ya. Ya, beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan juga beri mereka tepuk tangan ya. All the ushers help me to pass it to them. Woo! Amin, amin, amin. Ini ada beberapa di depan, 3 masih belum ada. Ya. Oke, nah saudara, ke kanan kiri saudara, right? And if they are receiving one bouquet of flower, make sure you tell them Happy Mother's Day. Nah saudara, jangan duduk dulu ya, karena kami di sini, ya, di City Harvest Church, kami ini memiliki satu budaya di mana kami harus menghormati. Kita harus saling menghormati. Siapa yang berkata amin? Dan hari ini kita ingin menghormati semua. Right, if you are a mother here, tapi di antara kami juga ingin menghormati seorang mother yang paling senior di ibadah kami. Oke, right? Dan beliau adalah of course none other than Reggie's mother-in-law, Ibu. So we have a special, very big bouquet of flowers for her. Untuk Ibu, the most senior mothers in di Indonesian Service. No, Ibu dikasih itu.
bunganya. Wah, awesome man. Woo. Oke, haleluya. Nah, saudara tetap berdiri ya. If you are a mother, tolong angkat tangan dan tolong ya di kanan kiri saudara ditopang tangan dan kita ingin berdoa untuk setiap mother di sini. Saya minta Sofia untuk datang dan help me pray for all the mothers. Let's pray for all the mothers right now. Come. Shigidara la bakara la bara bara ba shatakara la bara bara bahante dia. Topang tangan ya. Syukur la bara 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 bahante dia. Sura bara 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 la bara bara bahante dia. Shirian bara bara la bakara la bara 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 kara bara 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 bahante dia. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap para ibu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, menjadi seorang ibu adalah panggilan Tuhan. Amin. Panggilan yang termulia Tuhan, yang Amin. Kau berikan Tuhan kepada para ibu ini Tuhan. Yes, Lord. Di mana mereka Tuhan mengimpartasikan hikmat mereka. Yes. Di mana mereka mendidik Syukur, anak-anak bara, mereka bara, Tuhan. bara, bara, bara. Dengan penuh kasih, dengan penuh Amin. pengorbanan Tuhan. Amin. Dan mereka itu tidak egois Tuhan. Yes. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap para ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Amin. Engkau berkati Tuhan kehidupan Berkati. mereka Tuhan. Berkati. Engkau berikan hikmat lebih lagi Tuhan di dalam Amin. kehidupan mereka Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan mereka akan menghasilkan Tuhan, mendidik Tuhan anak-anak yang cinta Engkau Tuhan. Amin. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Bukan anak-anak yang cuma takut orang tua Tuhan, tapi Yes. anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau yang akan memberkati Tuhan, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Amin. Ketika mereka mencari Engkau Tuhan, ketika mereka berserah kepada Engkau Tuhan, ketika mereka Tuhan bersyafaat Tuhan demi anak-anak Amin. mereka, Amin. demi keluarga mereka Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Bapa di surga sudah mendengarkan doa mereka. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang Amin. akan menjamah setiap hati para ibu ini Tuhan. Amin. Sehingga sungguh Tuhan hati mereka akan berpaut kepada Engkau Haleluya. sepanjang umur hidup mereka. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan setiap para ibu ini di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya dan mencintai para mamanya katakan Amin. Ayo beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Amin. Wow. So on behalf of City Harvest Church, we want to wish all the mothers here happy Mother's Day. Sebagai seorang ibu tidaklah mudah, right? Kadang anak menyakiti hati ibu dan suaminya juga. Aduh, haleluya. Amen, right? Dan saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan ibu-ibu di sini, right, kekuatan untuk bisa mengampuni, tetapi juga bisa menghargai keluarganya dan selalu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. So we want to wish all the mothers another happy Mother's Day. Let's give all the mothers here a big hand. Haleluya, puji Tuhan. Lily, we love you. Amin, haleluya. Ibu, wow. Ayo, ini yang paling senior. So you have the biggest flower. Oke, haleluya, right? Nah, saudara, sebelum Anda duduk ya ke kanan kiri saudara, katakan lagi Happy Mother's Day. Praise the Lord. Silakan duduk saudara semuanya. Puji Tuhan. Selamat datang di ibadah Indonesian Service ya. Terima kasih atas kehadiran saudara siang hari ini. Saudara, hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru dan oleh sebab itu kami ingin mengadakan perjamuan kudus. Dan saudara sudah mendapati elemen-elemen perjamuan kudus di atas kursi saudara. Dan pastikan saudara hari ini keluarkan dan menyiapkan hati untuk melakukan perjamuan kudus bersama. Dan saudara, sebelum kami melakukan perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli sekaligus doa Bapa kami. Saudara, di perjamuan terakhir bersama muridnya, untuk mempersiapkan muridnya supaya bisa meneruskan pekerjaannya di muka bumi ini, Yesus tidak melakukan hal-hal yang spektakuler atau hal-hal yang momen yang ajaib atau melakukan mujizat yang dahsyat. Tetapi yang dia lakukan hanyalah sesuatu yang sangat simple saja, yaitu makan bersama dan saling melayani. Dan oleh sebab itu saudara, ada maknanya. Dan hari ini saat kita memakan roti ini dan kita meminum cawan ini, saudara, kita diingatkan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa salib. Siapa tahu bahwa melayani sesama bukanlah sesuatu yang rumit dan kompleks. We just need to serve them with a heart of Jesus Christ. Dan oleh sebab itu hari ini kita ingin menyiapkan hati. Amin. Mari kita sama-sama melakukan pernyataan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Pada ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita semua sama-sama menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita menyiapkan hati dan kita mata tertutup, kepala tertunduk. Saudara, Alkitab berkata, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kami harus melihat isi hati kami. Dan jikalau ada sesuatu yang masih tidak benar di hadapan Tuhan, kita harus datang dan kita harus serahkan segalanya kepada Dia. Dan biarlah darah Roh Kudus, darah Kristus mampu menyucikan kita, menguduskan kita. Mengampuni segala dosa. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang masih tersimpan, yang masih tersembunyi. Saudara, jangan sampai saudara hidup tersembunyi dari dosa-dosa saudara. Kita hari ini datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan segalanya kepadanya. Supaya kuasa salib mampu dinyatakan di dalam kehidupan yang kudus. Siapa yang berkata amin? Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini datang. Kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan. Karena kami ingin siap menerima berkat daripada perjamuan kudus ini. Tuhan, lebih daripada makna, ada karunia yang telah Engkau sediakan bagi kami. Lewat kayu salib Tuhan, roti ini yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Lewat bilur-bilurnya, kami bisa mendapatkan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini jikalau saudara sedang sakit, mari saat kami makan roti ini, mari percaya kuasa kesembuhan telah dinyatakan. Engkau mampu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada saat kami meminum cawan ini, darah Kristus menyucikan kami. Hubungan kami Tuhan akan kembali lagi kepada Bapa. Dan juga memberikan kami karunia untuk saling mengampuni bagi mereka yang telah melukai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua percaya, dan semua yang percaya mengatakan amin. Brothers and sisters in Christ, mari kita mengeluarkan roti. Saudara, roti ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi saudara dan saya, mampu memberikan kesembuhan. Mari kita sama-sama memakannya. Dan mari kita menyiapkan cawan. Saudara, cawan ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Saudara, lewat darah Kristus, Dia telah mengembalikan hubungan kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Amin. Mari kita sama-sama meminum cawan ini. Setelah selesai, mari kita pejamkan mata. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus atas apa yang Kau telah lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Syukur dabarabata karalabarabahan dia. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, saat ini kita ingin menyiapkan hati untuk memberi yang terbaik. So Rudy, thank you. Shalom saudara. Sekali lagi Happy Mother's Day. Pagi ini saya mau sharing sedikit tentang dari Keluaran 1 sampai Keluaran 2 dari 1 sampai 10, tapi saya mau bacakan 1 sampai 5 saja. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat cerita Musa dan ibunya yang bernama Yokebed. Saya bacakan di ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi.
Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya untuk mengambilnya. Saudara, seperti kita baca di Keluaran 2 ini, Musa ini ternyata lahir di rahim seorang ibu yang sangat beriman kepada Tuhan. Wanita itu bernama Yokebed. Sosok Yokebed ini sangat keibuan, sangat penuh kasih, saudara. Dengan iman, dia rela mempertaruhkan nyawanya, menyembunyikan Musa yang baru lahir selama 3 bulan saat itu, supaya tidak bernasib sama seperti laki-laki Ibrani lain yang harus mati dan dibuang di sungai Nil. Musa ini adalah representasi dari sebuah mimpi. Dia lahir di suatu situasi yang tidak mendukung. Penguasa saat itu bilang Musa harus mati. Tapi puji Tuhan, saudara, berkat seorang ibu dari Yokebed, seorang ibu yang tidak mau menyerah gitu aja. Dia tidak mau membuang Musa mati begitu saja di sungai Nil. Yokebed tetap melindungi mimpinya sambil percaya kepada Tuhan atas rencana Tuhan atas bayi ini. Saya yakin, saudara, pada saat Yokebed menyerahkan Musa dalam rencana Tuhan di sungai Nil itu, gak terbesit, saudara, di dalam benaknya bahwa anak ini suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang membebaskan dari perbudakan Mesir. Enggak pernah mikir, saudara. Mungkin doa Yokebed seorang ibu itu simple saja, saudara. Sederhana saja. Sebagai seorang ibu, dia cuma pengen anaknya itu hidup. Tetap hidup aja udah syukur dalam keadaan zaman itu, saudara. Tapi saudara, berkat iman dari seorang ibu Yokebed yang besar, Tuhan tidak hanya menolong Musa tetap hidup, saudara. Dia dibesarkan, masih dibesarkan dalam kasih sayang ibunya. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, masih disusuin sama ibunya, Yokebed, dan bahkan dibayar, saudara, sama putri Firaun supaya dibesarkan dan akhirnya dibawa ke putri Firaun saat dia sudah besar. Saat ini, saudara, keadaan dunia memang seperti nggak mendukung ya, saudara, untuk memiliki mimpi-mimpi. Setelah 2,5 tahun COVID, semua baru mulai dibuka lagi. Mungkin ada yang mau rencana menikah, mau beli rumah, mau punya anak. Kok tiba-tiba ada pidato PM Lee bilang, siap-siap beberapa tahun lagi kita masuk resesi. Terus kalau kita baca pasar saham, berita-berita kemarin, wah anjlok, saudara. Turun tajam, terburuk dalam beberapa tahun ini. Seakan mimpi kita ini sedang terancam, harus dikubur dulu. Sedikit saya mau share kesaksian sedikit dari kehidupan saya sama istri. Jadi saya ngelamar pacar saya di awal tahun 2008. Kita ketemunya di Indoservice, saudara. Waktu itu saya masih usher Indoservice, masih di Jurong West, saudara, Indoservice-nya itu. Terus saya tinggal di Pasiris, saudara. Wah, jauh-jauh pelayanan, Pasiris, Jurong, saudara. Tahulah jadinya. Jadi jangan remehkan pelayanan asar, saudara. Jadi waktu itu tahun 2008 udah bayar DP hotel, mau menikah di 2009 Februari, 14 Februari lagi, tanggal cantik. Hotel bintang 5, saudara. Hotelnya di sebelah Santek lagi. Tapi saudara, tahun itu, saudara, Lehman Brothers collapse bulan September 2008 tepatnya. Ekonomi nggak menentu. Bahkan family bisnis ayah saya pun kena impactnya. Tapi saudara, secara ajaib Tuhan sediakan biaya pernikahannya. Dari love offering angpau yang kita terima, biaya hotel semua dibayar full in cash, saudara. Nggak perlu gesek kredit card, saudara. Saya udah siap-siap aja, saudara. Bahkan 4 additional room untuk family pun
ke cover saudara, kelebihan. Luar biasa saat itu provision dari Tuhan. Terus juga share sedikit lagi, anak kita lahir tahun 2010. Terus kita lagi cari-cari rumah, SDB, supaya anak punya space main. Terus saat itu harga rumah tuh lagi tinggi-tingginya saudara. Kalau nikah lagi ekonomi turun. Mau cari rumah lagi naik. Jadi saat itu beli SDB itu harus tambah cash over valuation. Pada minta 60.000 sampai 70.000. Wah, saya cuma punya budget 15.000 saudara. Makanya carinya tahu diri saudara. Saya carinya di ujung Singapura, Pasiris. Biar murah. Dan saat itu, wah ini yang menentukan saudara, building fund. Jadi saya masih ingat saudara, itu hari Minggu setelah kebaktian Indo Service di Riverwalk Indo Service waktu itu, setelah kita pledge building fund, Tuhan secara ajaib saudara telepon, ada agent yang telepon saya hari Minggu siang-siang, agentnya sel group kita sendiri. Kasih informasi kalau ada rumah dijual di Sentral, di Toa Payoh, tanpa minta COV sedikit pun, 5 room flat, top floor, unblock, bisa lihat kembang api lagi saudara. Terus saudara, deal hari itu dan agennya gak minta komisi lagi saudara. Karena teman sendiri, luar biasa saudara. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk seperti Yokebed. Tetap punya iman saudara, tetap melindungin. Kalau punya mimpi-mimpi saudara, jangan dibuang mimpi Anda saudara. Sekalipun dunia mengatakan udahlah lupain, buang aja mimpi kamu. Mari saudara, bawa mimpi kita dan persembahkan kepada Tuhan. Tetap setia, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap setia dalam spiritual disiplin kita, termasuk dalam persembahan, dalam perpuluhan saudara. Jadi saya percaya saudara, saudara akan menyaksikan mukjizat dinyatakan dalam hidup saudara yang lebih dinyatakan lagi tanpa saudara pernah bayangkan sebelumnya. Amin saudara. Mari saudara, kita mau memberikan yang terbaik dan sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan, berdoa dan bersatu hati membawa persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Seperti halnya kami belajar dari Yokebed seorang ibu Tuhan. Biarpun keadaan dunia sekarang tidak menentu, perekonomian sedang buruk, banyak ketidakpastian Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pembela kami yang menyediakan segala keperluan kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami tidak takut kekurangan Tuhan. Kami mau tetap setia memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, relationship mereka dan mimpi-mimpi dan masa depan mereka Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara dapat melihat beberapa pilihan untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Saudara bisa memberi melalui PayNow aplikasi menggunakan QR code yang ada di layar saudara. Atau juga melalui CIC app yang bisa Anda download dan klik tombol give-nya. Dan kalau Anda mau memberi lewat amplop persembahan, Anda bisa memberikannya ke kotak persembahan yang ada di pintu exit nanti. Terima kasih saudara untuk persembahan dan sekali lagi kita mau mendengarkan pengumuman dari Sofia. Wow, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi saudara. Ya hari ini pengumumannya singkat, cuma 2, tapi saya mau memberikan press report. Jadi ada laporan yang menyenangkan. Kalau saudara ingat, tanggal 30 April kan kita ada CSCSA, bagi-bagi bingkisan lebaran ke para lansia yang ada di Tampines. Jadi kita mau lihat mungkin ya kita mungkin mau lihat hasilnya. Puji Tuhan sekali bahwa seperti Edwin bilang, jangan buang mimpi-mimpi itu. Ya kan? Jadi kita pada tinggal 30 April kemarin kita mengunjungi para orang tua di sini di daerah Tampines ini untuk memberikan bingkisan hari raya. Dan puji Tuhannya, next slide please. Kalau saudara ingat, presentasi saya adalah kita cuma membutuhkan $800. Tapi saudara, kita tidak boleh membuang mimpi-mimpi kita. Jadi puji Tuhan saudara, berikan tepuk tangan karena kita bisa mengumpulkan $3.818. Wow,
saya merasa bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia lah ya. Jadi dan kalau kita punya mimpi, wah ini bisa lebih dari luar biasa lah, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kemurahan hati saudara, dan karena kita bisa mengumpulkan sebanyak $3.818, maka kita bisa membeli lebih banyak barang buat mereka dan lebih banyak yang lebih berkualitas. Ya puji Tuhan. Dan kemudian kita juga ada sisa dana sebesar 197,72 sen yang kita udah sumbangkan ke CSCSA. Yes. Kemudian berikut, ini sorry sebelumnya lagi. Nah ini foto-foto dari yang barang-barang yang kita beli. Terus kemudian juga ada tasnya, sebenarnya saya bawa tasnya tapi saya lupa karena grogi. Itu tasnya ada di situ, saya grogi. Ya kemudian nextnya, ini detail penjangkauan kita, jadi dari $3.818 itu, bukan rupiah saudara, Singapura dollar. Nah itu ada total 211 rumah di daerah Tampines dan Mountbatten, tapi kita cuma mengunjungi yang di daerah Tampines aja. Terus kita berikan bingkisan lebaran kepada lansia, kemudian kita juga lumayan pastor kita sempat ngobrol sama mereka juga. Jadi ada yang baru pindah kayak 2 tahun di Singapura kayak gitu kan, jadi kita sempat ngobrol sama mereka. Kemudian juga untuk yang kita dari ibadah Indonesia, kita memberikan kepada 101 rumah tangga ya dalam siang itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang kita lakukan. Jadi kalau saudara-saudara penasaran kan, ngapain aja sih sebenarnya gitu kan. Ini untuk promosi tahun depan supaya tahun depan bisa ikut ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan, kita beli barangnya dari $3.818 Sing dollar itu, kita berikan barang-barangnya, kemudian kita bekerja, katanya teman-teman yang waktu itu volunteer kan, katanya waduh kita seperti buruh di pabrik. Ya, jadi kita masing-masing diberikan bagian satu-satu, kemudian kita pack semuanya sampai banyak sekali itu, saudara bisa lihat ya. Setelah itu apa yang kita lakukan, kita ambil masing-masing, kita dibawain tas IKEA gitu kan, terus mungkin satu isinya cuma 4, terus kita mulai jalan ke rumah-rumah orang-orang ini. Kemudian ya setelah selesai ya kita foto bersama lah. Terus kayaknya udah selesai ini ya. Yeah, thank you. Yeah, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Dan kemudian pengumuman yang kedua adalah jangan lupa 2 minggu lagi kita akan mengadakan ibadah Indo Service pada tanggal 22 Mei jam 1:30 di jam yang sama. Dan jangan lupa untuk datang lebih awal karena kita tetap ada jajanan Indo. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin, thank you so much Sofia. Saudara, saya sangat diberkati sekali dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Rudy ya, untuk waktu kita memberi. Dan juga, aduh Rudy, nadanya juga halus ya. Enak didengar gitu kayaknya ya. Memberi juga kayaknya lebih enak gitu ya. Luar biasa ini, aduh ini memang orang Jawa gitu ya. Nadanya halus ya, luar biasa. Nggak kasar kayak orang kita Jakarta gitu semuanya. Puji Tuhan, amin. So, saudara masih sukacita siang hari ini, amin. Saudara, saya ingin langsung masuk ke dalam firman Tuhan, dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati saudara. Nah saudara, hari ini saya ingin melanjutkan firman yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu dampak kuasa kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita semuanya. Siapa hari ini sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap, dan Tuhan Engkau lewat firman-Mu, Tuhan membawa perubahan, membawa transformasi dari dalam keluar. Tuhan, biar lewat firman-Mu, Engkau Tuhan juga melakukan sesuatu yang dahsyat, di mana Tuhan ada satu perubahan yang nyata Tuhan. Dan pada saat kehidupan kami diubah, lingkungan kami pun juga akan diubah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami berdoa, Engkau kuatkan, Engkau urapi Tuhan firman-Mu hari ini. Dan juga Tuhan lewat mulut saya, segala perkataan-perkataannya diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Oke, ke kanan kiri saudara katakan you gonna enjoy the word. Haleluya. Saudara, di bagian yang pertama 2 minggu yang kemarin, saya memulai dengan sebuah pertanyaan kepada saudara. Dan pertanyaan saya kepada saudara adalah, what happens after Easter is over? What happens after Easter is over? Dan saudara, saya tekankan, jangan sampai setiap tahun setelah kita merayakan Paskah dan melewati perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, kehidupan kita tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi saudara, Easter itu hanya sebagai satu perayaan saja, sebagai satu hari peringatan saja, tetapi maknanya itu tidak
ada sama sekali impact-nya, dampaknya di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu banyak orang Kristen, dan ini adalah perayaan yang terbesar bagi umat Kristen. Saat mereka melewatinya setiap tahun, tetapi kehidupannya sama sekali tidak ada perubahan. Dan saudara, kenapa saya ingin menekankan perubahan yang Tuhan ingin nyatakan di hari Paskah atau lewat kuasa kebangkitannya? Karena saudara, kenyataannya kebangkitan Yesus itu saudara membawa revolusi dan membawa perubahan yang sangat dahsyat dan nyata di kehidupan murid-muridnya, dan sekaligus dampaknya terasa di seluruh dunia sampai sekarang ini. Siapa yang berkata amin? The fact is, nothing was normal after the resurrection of Jesus Christ. Then if nothing was normal after the resurrection of Jesus Christ, surely there must be a power that wants to change us and transform us through the resurrection of Jesus Christ. How many of you can say amen? Dan ini yang kita semua harus perhatikan. Dan kita harus renungkan. Right? The week after Easter. Perubahan apa yang kuasa kebangkitan Yesus ingin nyatakan di kehidupan kita? Nah saudara, 2 minggu kemarin dari kitab Yohanes kita telah belajar. Perubahan pertama adalah takut telah dikalahkan. Haleluya. Takut dan maut telah dikalahkan. Dan saudara, kita artinya sebagai orang Kristen harus hidup bukan hanya berani, tetapi kita sadar dan tahu bahwa segalanya itu ada di tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa merasa takut. Siapa yang berkata amin? Dan yang kedua saudara, kita bisa melewati penderitaan dengan damai sejahtera. Saya tekankan, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai manusia, kita tidak bisa terhindar dari penderitaan. Penderitaan itu pasti akan datang. Tadi Rudy telah sampaikan, right? Itu udah ada satu pengumuman resesi akan datang, right? In 1 year or 2 years time. The problem is every crisis itu pasti akan datang di kehidupan kita. But sebagai orang Kristen, kita mampu melewati penderitaan dengan damai sejahtera. So we have to go through it, tapi we can suffer well in Jesus Christ. Who can say amen? Nah, hari ini saya ingin lanjutkan yang ketiga. Dan saudara, saya mengambil semuanya ini dari kitab Yohanes pasal 20, 19 ayat 22. So, let's all read this verse. Okay, right? Yohanes 20, 19 ayat 22. Saudara, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, mereka takut, tetapi begitu melihat Yesus bangkit dari maut, saudara, segala rasa takut hilang. Segala takut akan maut juga hilang. Karena di depan mata mereka, mereka melihat maut telah dikalahkan. Segala takut telah dikalahkan. Saudara, something happen inside them. Dan saudara, mereka menerima damai sejahtera dari Roh Kudus. Nah, saudara, kita teruskan di ayat 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. So, there are 2 more transformation yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. So the third one is kita mendapatkan identitas yang baru di dalam Yesus. Oke, kita mendapatkan identitas yang baru di dalam Yesus. Nah, perhatikan kalimat tadi di Yohanes. Yesus berkata kepada muridnya, sama seperti Bapa mengutus kamu, aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, tahu enggak? Jikalau saudara simak, kata mengutus kamu dalam bahasa Yunaninya adalah apostelo. Apostelo, katakan bersama-sama dengan saya, apostelo. Saudara, apostelo di mana kita dapat julukan murid Yesus dalam bahasa Inggris sebagai the apostles. Which means seorang rasul. So, artinya saudara, arti kata rasul adalah mereka yang telah diutus. Amin. Nah, jadi saudara, dari tadinya dijuluki sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus,
mereka sekarang ini mendapat identitas yang baru. Mereka sekarang mendapati julukan seorang rasul. Mereka yang telah diutus oleh Yesus. Dan saudara, sebagai rasul, ya, mereka telah diutus dengan amanat agung. Dan saudara bisa melihat dong, apa amanat agung? Matius 28 ayat 20. Ayo kita hari ini, siang ini saudara, kita baca ayat ini bersama-sama supaya we all can wake up from our stupor. Haleluya, amen, right? Oke, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara perhatikan, apa yang Yesus ingin murid-muridnya lakukan setelah mereka diutus dengan amanat agung. Jikalau saudara baca Matius 28, segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada muridnya adalah pekerjaan seorang rasul. Pekerjaan mereka yang diutus oleh Tuhan adalah apa? Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi jadikan semua bangsa sebagai murid, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Yesus, Anak dan Roh Kudus. Dan saudara juga apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah Yesus. Ini semua adalah pekerjaan seorang rasul. Pekerjaan seorang mereka yang diutus oleh Tuhan. Tetapi untuk melakukan pekerjaan ini, intinya sebagai seorang rasul, hati untuk mau melakukan pekerjaan ini adalah seorang rasul harus memiliki hati yang mau melayani. Siapa berkata amin? Jadi saudara, identitas baru ini yang Tuhan berikan kepada muridnya adalah tadinya pengikut Yesus. Tadinya konsumsi berkat dari Yesus. Tadinya sebagai konsumen gereja. Konsumen gereja datang hanya untuk meresap berkat, menerima berkat. Tetapi hari ini saudara, dia mendapatkan satu identitas baru. Yesus berkata kepada mereka, hari ini kamu harus berubah untuk menjadi orang yang mau melayani. Yang mau keluar dari zona nyaman kalian. Untuk melayani mereka yang di luar jangkauan kita. Untuk mau melayani orang yang beda dari kita. Untuk mau melayani orang yang sulit dijangkau, sulit dilayani. Saya telah mengutus kamu untuk menjangkau mereka yang memerlukan kasih Yesus Kristus. Dan saudara, jangan keliru pekerjaan seorang rasul dengan hati seorang rasul. Yaitu intinya untuk melakukan pekerjaan ini adalah kita harus memiliki hati atau sikap yang mau melayani. Siapa yang berkata amin? Saudara, sebelum kita bisa bekerja untuk melayani, saudara, kita harus memiliki hati untuk mau melayani. Dan ini adalah perubahan ketiga yang sangat nyata, yang harus saudara kita bisa ekspresikan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi pengikut Yesus, kita menerima kuasa kebangkitan Yesus. Siapa yang berkata amin? Yaitu untuk menjadi orang yang mau melayani. Ke kanan kiri saudara katakan, kamu harus melayani. Haleluya, right? Jadi sebagai orang Kristen harus ada perubahan nyata. Perubahan nyatanya adalah apa? Dulu orangnya egois. Dulu orangnya ingin mementingkan diri sendiri. Dulu pikirannya adalah untuk keenakan diri sendiri. Tetapi harus mau berubah. Untuk menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang mau melayani. Menjadi orang yang mau melayani di luar kenyamanan mereka. Siapa yang berkata amin? You know what, church? From that day onwards, the disciples realized that we get our identity from giving of ourselves for others, not from taking from others for ourselves. Kita mendapatkan identitas dengan cara memberi atau saling melayani. Bukan dari mengambil atau menuntut dari orang lain.
saudara, kita harus merenungkan kepada diri sendiri. As a Christian, right? After I become a Christian, do I become more egoistic or do I become more giving? Right? Do I become more egoistic? Jadi saya ini lebih mementingkan diri sendiri atau tidak ada perubahan sama sekali? The fact of the matter is, sayangnya banyak orang Kristen yang sudah menerima Tuhan, tetapi saudara, perubahannya, kehidupannya juga tidak ada perubahan untuk mau melayani, untuk lebih murah hati. You know what, church? Serving is our identity. How many of you can say amen? Serving is who we are. Setelah Yesus bangkit, dia memberikan identitas baru ini kepada murid-muridnya. Sebagai seorang rasul yang memiliki hati untuk melayani. Listen, setiap kitab murid Yesus yang sebenarnya adalah seorang rasul, ya, setiap murid Yesus kan dijuluki sebagai rasul, benar gak saudara? Tetapi pada saat mereka semuanya menulis kitab mereka masing-masing, saudara, di awal kitab mereka masing-masing, mereka selalu memulainya dengan menjuluki dirinya sebagai hamba Tuhan yang melayani. Saudara bisa baca, saudara, di kitab Roma pasal pertama ayat pertama, right? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Do you see that? Saudara, tapi Paulus adalah seorang rasul, tetapi dia menjuluki dirinya sebagai seorang hamba. Filipi pasal yang pertama ayat pertama, right? Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Wow. Saudara, Yakobus pasal pertama ayat pertama. Ya, Yakobus adalah seorang rasul juga. Dia adalah the brother of Jesus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, 2 Petrus pasal pertama ayat pertama. Pendiri gereja yang pertama, rasul Yesus yang paling dekat. Saudara, dari Simon Petrus, dia menjuluki dirinya hamba dan rasul Yesus Kristus. Lihat saudara, urutannya. Dia menjuluki dirinya pertama-tama sebagai seorang hamba. Baru seorang rasul. Bukannya rasul dan hamba. Saudara, kita lihat, ini adalah inti, identitas yang Tuhan telah nyatakan kepada kita setelah dia bangkit. Yaitu kita harus berubah untuk menjadi orang Kristen yang lebih murah hati. Yang mau melayani, yang mau memberkati sesama. Siapa yang berkata amin? Saudara, itu sebabnya saudara, banyak orang Kristen jikalau sudah lama nganggur di gereja atau tidak melakukan apapun untuk berdampak kepada orang lain, tahu nggak? Kebanyakan dari mereka akan sering merasa kehilangan arah atau merasa kehilangan tujuan. Mereka saudara menjadi gampang gusar dan tidak merasa puas di dalam pertumbuhannya di dalam gereja. Why? Why is that so? Because melayani is who we are. Is our identity and what we are created to do, our purpose. Serving is our identity and also our purpose. How many of you can say amen, right? Serving is who we are, is our identity. And serving is what we are created to do. Nah, oleh sebab itu saudara, saya sangat apresiasi sekali dengan semua jemaat di Indonesian Service yang mau melayani. Saya apresiasi sekali dengan tim musik. Saudara, tim musik kita untuk 2 minggu berturut-turut. Saudara, ini tim musik diversity. Right? Pemain piano orang Singapura, pemain kahong orang Filipina, pemain gitarnya orang Indonesia. Tetapi saudara, satu aliran di dalam Roh Kudus. Siapa yang berkata amin? Saya apresiasi sekali dengan tim teknikal kita yang tidak begitu banyak berpengalaman. Tetapi saudara rela untuk belajar dan untuk mau saudara melakukan yang terbaik untuk ibadah kita. Let's give them all of them a big round of applause. Haleluya, right? Saudara yang lagi pegang kamera is my own personal cell group member, Ike. Saudara, dia sama sekali belum pernah pegang kamera. Saudara, ini hanya kedua kalinya dia ini melayani di tim media kamera. Only the second time. Dan saudara, dia sendiri pun gak pernah pegang kamera. Dia hanya pegang mouse aja sama komputer. Saudara, but we need people to serve in Indonesian Service. We need team technical, we need team media, we need team musik, we need team hospitality. Sekarang saudara, jajanan Indonesia itu lebih populer daripada ibadah kita. Haleluya, right? Ada yang hanya datang ke sana gak datang ke ibadah.
Gimana itu Sofia? Puji Tuhan, haleluya. Tapi nggak apa-apa, kita mau melayani, haleluya. Kita mau memberi, benar gak saudara? Nah saudara, ini tim hospitality kita ini kita harus perlu lagi. Kita memerlukan orang tim hospitality saudara. Untuk membantu, kalau enggak Sofia kasihan setiap minggu harus belanja saudara. Ke pasar belanja. Amin, haleluya, right? But you know what? This is a great church karena ibadah kita walaupun ini masih muda ya. Kita baru kembali lagi mulai, kita memerlukan orang untuk terlibat. Karena saudara, lebih lagi kita terlibat, lebih saudara jemaatnya akan bertumbuh. Karena kenapa? Serving is our identity and is also our purpose. And that's why I'm so blessed, right? Saya mengundang Ando yang tadinya saudara sebagai fotografer untuk ikut pelayanan di atas mimbar. Ya, kita memerlukan banyak orang untuk isi right, pelayanan-pelayanan di atas mimbar. Tapi lebih banyak kita melayani, lebih kuat ibadah kita. Lebih kuat gereja kita. Lebih banyak orang melayani, gereja kita akan makin lagi bertumbuh. Bukan hanya dalam jumlah, tetapi dalam kedalaman kerohanian kita. Why? Because serving is our identity and also our purpose. So guys, I want to encourage you. Mari terlibat untuk melayani. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita juga tidak bisa selamanya hanya mengkonsumsi tanpa memberi. Because that is not who we are and what we are meant to be. How many of you can say amen? Kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk bukan hanya hidup sebagai seorang konsumen, tetapi sebagai seorang produser yang berbuah dan menjadi berkat. Karena ini adalah inti daripada amanat agung. Who can say amen? You know, last week I'm very blessed. Kita melakukan workshop parenting dan saudara member kita Joel dan Sandra melakukan yang luar, you know, they give such a great presentation. Banyak orang yang sangat diberkati sekali dengan parenting workshop mereka. It is so good. This is what we need to have. More and more people terlibat di dalam pelayanan untuk memberkati. Dan lebih mereka melayani, lebih banyak jemaat yang akan diberkati. Dan lebih banyak yang diberkati, mereka akan dikuatkan di dalam Tuhan. Ayo terlibat. Karena saudara, we are not created to become a consumer. We are created to become a producer. Karena jikalau hanya konsumsi saja, kita akan menjadi orang Kristen yang lebih egoistik, lebih malas, dan lebih ungrateful. Mereka saudara akan incim, you know incim ya, bukan encim ya, incim. Dia akan menjadi lebih incim, kalkulatif. Kalau orang yang egoistik datang ke gereja, wah tempatnya sempit lah, AC-nya kurang dingin lah, pastornya lah, bajunya juga nggak becus lah. Saudara, itu incim. Di mana-mana mereka bisa cari kesalahan. Why? Because they have become a Christian that is a consumer. Tetapi if you have a Christian, a gereja full of producers, saudara, mereka akan tidak peduli dengan lingkungan mereka karena mereka ingin memberkati. Siapa-siapa berkata amin. You know church, saya sangat bangga sekali dengan Indonesian Service yang terlibat di hari raya kemarin untuk membagi-bagikan bingkisan kepada para lansia di Tampines, ya. Dan mereka sangat diberkati sekali dengan donation dari kalian. So I want to say thank you so much. Let's give yourself a big round of applause. Amen. Tetapi saudara, pada hari buruh sedunia kemarin tanggal 1 Mei, Jemaat City Harvest Church lewat program Church Without Walls menyelenggarakan May Day Outreach and Blessing. May Day Outreach and Blessing. Untuk siapa? Untuk tenaga kerja migran yang bekerja di Singapura. Saudara, banyak pekerja tenaga migran ini, di antara mereka itu banyak yang terpisah dari keluarga. Dan mereka tuh kangen dengan keluarga mereka, oleh karena mereka ini tidak bisa pulang karena akibat COVID. Mereka saudara juga banyak yang jenuh, terperangkap di bedeng mereka. Dan oleh sebab itu, hari buruh sedunia kemarin, kami mengundang mereka dan membawa mereka ke tempat perayaan di Tuas. Kami saudara menjemput mereka dengan bus. Dan secara total, right, satu harian penuh, jumlahnya adalah 3.900 tenaga buruh migran yang datang untuk merayakan May Day perayaan ini bersama kami di Tuas. Tetapi saudara, nanti saudara bisa melihat, right, yang tinggal untuk mendengar firman Tuhan itu adalah 1.700 orang. Oke, tetapi we're gonna come to that. Saudara, di sana kami ini saudara melayani mereka. Kami ini melayani mereka dengan apa? Dengan permainan karnival.
dengan gunting rambut gratis, aktivitas bersama, pertunjukan sulap dan nyanyian. Saudara, kami mengundang member-member kita. Johan punya member, kami minta untuk mimpin pujian. Saudara, dia ini orang Chinese. Tetapi saudara, dengan sikap melayani, dia belajar lagu Tamil. Dan saudara, mereka saudara memimpin lagu pujian dalam Tamil. Orang Chinese. So, dia orang menyanyikan lagu I am a friend of God dalam bahasa Tamil. Saudara, begitu mereka dengar lagu dalam bahasa Tamil, saudara, semua di baris pertama, baris kedua, maju ke depan, dansa semuanya. Semuanya tapi bukan orang Kristen. Semuanya bukan orang Kristen. Tapi mereka datang maju untuk dansa. Karena saudara, kami datang untuk mau melayani mereka. Dan saudara, lebih dari itu, kami juga mengakhiri event tersebut dengan pujian penyembahan, dengan khotbah, dan juga dengan doa untuk mereka yang sakit. Saudara, mereka ini adalah tenaga kerja migran yang berasal dari India, Bangladesh, dan Pakistan. Mereka semua memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang beda dari kita. Dan hampir semua kemungkinan besar tidak akan tertanam di dalam City Harvest Church. We don't have a Tamil church. Who can say amen? Ya, saudara, mereka ini sama sekali beda dengan lingkungan jangkauan kita. Tetapi saudara, tahu nggak? Justru ini adalah panggilan kita sebagai gereja. Panggilan kita sebagai gereja adalah bukan hanya memberkati mereka yang justru sama dengan kita, melainkan juga kepada mereka yang terlantar dan beda dari kita. Karena Tuhan telah mengutus kita untuk tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi untuk mau melihat keluar di komunitas kita. Siapa yang memerlukan kasih Kristus? Saudara, kami sungguh bangga dengan jemaat kita. Semua yang meluangkan hari libur mereka untuk memberkati para migran pekerja buruh ini secara total 1.700 tenaga kerja migran stay untuk the service. 1.700. Saudara, saya ingin saudara mendengar testimoni dari seorang jemaat kita yang terlibat dalam event ini. Dan saudara harus ketahui, hampir 99% daripada volunteer dari gereja kita adalah orang Chinese. So only probably 1% are Indians lah. Tapi saudara, I don't know why the Indians in our church, they go there, nggak bisa bahasa Tamil. Kita minta, kita perlu orang untuk isi mimbar untuk khotbah dong bilang ya. Orang India, dia bilang, ya saya volunteer, tapi saya akan datang ke mimbar, tapi saya khotbah dalam bahasa Inggris, minta interpretation. I say, hello, then why I need you, myself, me, right? Correct, right? Amen, right? Tapi saudara, banyak volunteer kami itu adalah Chinese. Dan saudara, saya ingin saudara dengar satu testimoni ini ya. Dalam bahasa Inggris, gak apa-apa ya saudara ya. Kalau nggak bahasa Indonesia, you stay another 1 hour lah. Haleluya, right? Nah, ini adalah seorang volunteer. Namanya Matthias. Yang sempat juga volunteer di sana sebagai staf keamanan, security. Tetapi di City Harvest Church, dia juga adalah volunteer di pelayanan ministry security. Dia bilang begini, we all have seen and experienced many altar calls for the sick in church. And for long-timers, we kind of know what to expect when we have altar calls in church. So dia bilang begini, these brothers, jadi semua tenaga buruh migran, do not know what to expect. For many of them, this could be the very first time because they are all non-believers. But when I pray for a brother just now who had some heart issue, I didn't expect much too. I merely expected him to receive the prayer and probably just go home feeling a little bit better. But to my surprise, when he came and I started praying for him and I called the name of Jesus and said to him, Jesus, 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 you come and heal his heart now. Heal his heart now. This brother let out a long sigh. And he fell under the power of God. Dia bilang begini, volunteer ini, Matthias. I have caught many brothers and sisters in Christ falling under the power of God during altar calls in church. Dia kan security sebagai catcher.
But dia bilang begini, but never have I caught any non or new believer outside the church setting in an ulu place like Tuas during a prayer prayed by me. The best thing is that when I asked him if he feels that his heart was better, he let out a big wide smile and told me, brother, much better. Saudara, dia bilang begini, God's power is real. Falling under his power during altar call is not a figment of our imagination. I love serving in the migrant foreign workers outreach with all of you. Thank you for showing me time and time again what Jesus' love is. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, dia diberkati. Karena untuk pertama kalinya melihat seseorang yang bukan orang Kristen didoain jatuh. Dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Dan saudara, hari itu dia mendapat satu kenyataan, satu konfirmasi bahwa Roh Kudus itu nyata, kuasa Roh Kudus itu nyata. Dan jikalau kita mau berdoa, orang yang bukan percaya pun akan dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Dan hari itu saudara, pandangan dia terhadap kuasa Roh Kudus berubah. Dari dulunya ada keraguan, tapi saat ini berubah memiliki satu kenyataan. He is fully convinced that the Holy Spirit has the power to heal us and to cause us to fall under the power of Jesus Christ. Saudara, and that is what serving is all about. Who can say amen? Jikalau kita mau melayani, kita memberkati, tetapi kita sendiri akan lebih lagi diberkati. Why? Because through service, this is our identity and our purpose. Saudara, ini adalah perubahan yang ketiga yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Di kebangkitan Yesus, siapa yang berkata amin. Hati kita berubah untuk mau melayani daripada hanya ingin menjadi sebuah konsumen. Siapa yang berkata amin. Ayo kita beri kemenangan terbaik bagi Tuhan Yesus, amin. Dan terakhir, poin yang keempat saudara, poin yang keempat. Yohanes pasal 20, 21, 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Siapa yang berkata amin? Nah, saudara perhatikan, right? Kalimat berikutnya setelah Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, banyak orang Kristen berkata saat mereka di sini menerima Roh Kudus, ngapain lagi atau kenapa di Kisah Para Rasul Yesus Kristus mau mereka untuk menunggu di Yerusalem untuk menerima kuasa Roh Kudus. Jadi kenapa ada 2 kali kita ini harus menerima Roh Kudus? Ya, tetapi saudara kita tahu bahwa di sini pada saat mereka menerima Roh Kudus, mereka untuk pertama kalinya menerima the finished work of the cross, yaitu mereka menerima pengampunan dosa karena Yesus telah bangkit dan Yesus telah mengalahkan maut dan segala dosa kami semuanya. Sama-sama kata amin. Tetapi setelah itu Yesus ingin mereka mengalami baptisan kuasa dari Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu dia meminta mereka untuk menunggu di Yerusalem sampai di Kisah Para Rasul mereka akhirnya menunggu dan Roh Kudus datang dan akhirnya mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita sebagai gereja, sebagai gereja Pentakosta yang belajar dengan percaya dengan Pentakosta, we believe that there are 2 experiences of the infilling of the Holy Spirit. Yang pertama adalah at your salvation, dan yang kedua adalah baptism in the power of the Holy Spirit. How many of you can say amen? Okay, nah, so this is very important. Tetapi kita lihat, ini adalah yang pertama, Yohanes 20 ayat 23. Lihat apa yang Yesus katakan setelah dia mengembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dia bilang, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, efek pertama saat murid Yesus menerima anugerah Roh Kudus adalah mereka diberikan anugerah, kuasa untuk mengampuni dosa sesama manusia. Wow. Artinya saudara, kita diubah atau diberikan kuasa atau anugerah untuk menjadi lebih mengasihi sesama dan mampu mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Jadi saudara, efek pertama, kita diubah dengan kuasa kebangkitan Yesus.
dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita adalah apa? Efeknya adalah apa? Kita harus menjadi orang yang lebih mengasihi. Kita harus menjadi orang yang lebih mau mengampuni. Siapa berkata amin. Tetapi saudara, banyak orang Kristen ya lebih lama menjadi Kristen lebih judes. Siapa berkata amin. Ngeri loh aku loh saudara. Seharusnya kita menjadi orang Kristen lama demi lama kita harus menjadi orang yang lebih sopan. Ya, lebih halus kayak Edwin gitu. Enak gitu. Dengar suara juga enak gitu ya. Ya, minta kita memberi persembahan pun juga enak gitu. Ya, kita juga rela buka kita punya dompet. Ya, amin. Monggo. Amin. Haleluya. Kita malah berterima kasih. Tapi saudara, banyak orang Kristen ya, lama demi lama jadi orang Kristen malahan lebih judes. Orangnya juga lama demi lama penuh dengan kemarahan. Saudara, efek yang terakhir adalah kita harus menjadi lebih mengasihi. Apapun kesalahan orang lain terhadap kita, apabila mereka telah merugikan kita, menggosip tentang kita, atau ingin menjatuhkan kita, Roh Kudus dicurahkan kepada kita, diberikan kepada kita, memberikan kita kuasa, anugerah untuk mampu mengampuni orang tersebut. Dan saudara, ini kelirunya kita. Ini kelirunya kita. This is our mistake. Mengenai pandangan curahan Roh Kudus kepada kita. Kita pikir begitu Roh Kudus dicurahkan, efek satu-satunya adalah kuasa. Efek satu-satunya adalah terobosan. Efek satu-satunya adalah saya menjadi hebat. Saya ini akan melakukan mujizat. Tetapi kenyataannya, saudara, bisa kita berbuat mujizat. Bisa berkuasa untuk mengalami terobosan atau sukses. Memang itu adalah bagian daripada janji curahan Roh Kudus kepada kehidupan kita. Siapa yang berkata amin. Tetapi ini terjadi di Kisah Para Rasul. Di sini efek pertama adalah apa? Kita harus diubah menjadi orang yang lebih mengasihi. Saudara ingat apa yang diajarkan oleh Pastor Kong mengenai curahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita ingat gambar segitiga ini? You remember this picture, right? The first thing that the Holy Spirit was poured out into our life, efek pertamanya adalah love. Karena roh Tuhan adalah roh kasih. Siapa yang berkata amin? Saudara, William Seymour, pendiri dan yang memulai kebangkitan rohani di Azusa Street Revival, berkata demikian, the outpouring of the Holy Spirit is actually the outpouring of God's love. So the outpouring of the Holy Spirit is actually the outpouring of God's love. Dan Roma pasal 5 ayat 5 berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, 1 Yohanes 4:16 berkata demikian, the Spirit of God is the Spirit of love. Allah adalah roh kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi saudara, pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada saat kita menerima keselamatan dan Roh Kudus dihembusi di dalam kehidupan kita, kita dipenuhi dengan atribut Allah tersebut, yaitu apa? Kasih Allah yang sempurna memenuhi kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita bisa mampu mengampuni mereka yang berdosa kepada kita. Supaya kita bisa mampu mengampuni mereka yang merugikan kita. Mereka yang menyakiti kita. Saudara, artinya kita menjadi orang yang lebih mengasihi. Lebih mampu mengampuni. Ini adalah satu kuasa yang sangat luar biasa. Karena saudara, murid-murid Yesus mampu menjalani penderitaan dan kesiksaan. Dan hampir mereka semuanya akhirnya mati. Ya, mati. Karena kepercayaannya. Tetapi pada saat mereka mati, tidak ada satupun yang mati saudara dengan hati yang pahit. Semuanya memiliki hati sama seperti Yesus. Di atas kayu salib mampu berkata, Father, forgive them for they do not know what they do. Wow, this is the greatest miracle. You know, 2 minggu kemarin saudara, saya sempat ngobrol dengan salah satu jemaat. Dan dia berkata demikian, saya pulang ke Indonesia, right? Dan saya mendengar, saya punya pendeta, right? Bercerita, memberikan satu kesaksian.
Dia bilang begini, sebelum saya masuk ke dalam pelayanan, hampir 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, dia sempat bermitra dengan seorang businessman. Dan saudara, dan ini businessman adalah orang Kristen. Tetapi saudara, that partnership turns sour. Dan akhirnya saudara, dia ini tertipu oleh mitranya yang orang Kristen. Saudara, tertipu miliaran rupiah. Miliaran. Dan akhirnya dia harus menjadi bangkrut. Dan dia bilang begini, akhirnya saya harus masuk ke pelayanan. Baru bangkrut masuk ke pelayanan. Saya masih juga menderita. Haleluya, amen. Right? Oke, right. Dan saudara, satu hari saudara, dia sedang makan ya di satu restoran. Dan saudara, dia kaget karena udah hampir 10 tahun ya kejadian ini sudah lewat. Dan baru-baru ini dia pergi ke satu restoran dan dia kaget ya. Karena pas di depannya dia ketemu dengan bisnis partnernya yang telah menipu dia miliaran rupiah dan telah kabur. Dan untuk pertama kalinya setelah 10-an tahun ketemu di restoran. Kagok dong saudara dong, gak enak dong jadinya kan. Tapi saudara dia bilang begini, aduh saya juga udah lepasin segalanya kepada Tuhan, saya sudah mengampuni dia. Dan akhirnya di depan dia waktu saat ketemu dia gak kagok, dia sopan, dia sangat ramah, dia juga greet him. Dan akhirnya saudara sempat duduk bersama, ngobrol dan pisah dengan baik-baik. Puji Tuhan, and he say God bless you. Saudara dia pulang. Saudara, 1 minggu kemudian ternyata saudara dia didatangi dengan this business partner lagi. Dan kali ini saudara dia berikan kepada dia satu akte tanah. Dan dia bilang begini, I feel very bad for what I've done to you. And I feel glad hari ini untuk not just kembalikan kepada kamu, but I want to give you this akte tanah. Nggak tahu berapa hektar lah. I want to give to you. Dia kaget saudara. Dan dia bilang, wah Tuhan bukan hanya restore, tapi Tuhan give more than what he restored back to me. Dan dia bilang begini, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah pada saat saya mau mengampuni. Saya tidak menjadi pahit. Saya tidak menjadi orang yang marah. Tetapi saya mau rela untuk mengampuni. Dan karena saya rela mengampuni, saudara, bukan orang ini yang mengembalikan dia. Tetapi Tuhanlah yang mengembalikan kepada dia. Dan bukan hanya mengembalikan, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dia telah hilang. That is the power of forgiveness. How many of you can say amen? Tetapi saudara, ya secara jujur gak gampang. Kalau kita sudah dirugikan, rumah kita diambil, tanah kita diambil, istri juga diambil. Kita mau membunuh dong. Benar gak saudara, amen, right? Tetapi saudara, our ways is not God's ways. Pada saat kita mengampuni, God has called us to forgive. Dan waktu kita forgive, dan kita mampu untuk forgive, saudara, Tuhanlah yang akan bekerja. Dan Tuhan akan memastikan di seumur hidup kamu, kamu pasti akan bukan hanya dikembalikan, tapi Tuhan akan memultiplikasikan. Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin, right? Saudara, you gotta ask yourself this question. After you become a Christian, am I becoming more loving? Or still holding prejudices and grudges towards people? Dari kasih Allah tersebut, kasih Allah akan mendorong kita untuk mau hidup kudus untuknya. Remember that triangle again? Can we put up the triangle? Saudara, dari kasih yang Roh Kudus curahkan kepada kita, ini akan mendorong kita untuk mau hidup kudus di dalam Tuhan. Bukannya dipaksa. Dan semakin kita hidup kudus di dalam Tuhan. Right? Saudara, dikuduskan artinya karakter kita diubah. Untuk mau menjadi seperti Kristus. Dan saudara, motivasi untuk transformasi tersebut timbul oleh karena kasih. Bukan karena dipaksa atau tertekan dari hukum Taurat. Siapa yang berkata amin? Itu sebabnya saudara kita lihat Galatia 5, 16, 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Artinya saudara, hidup kudus oleh roh. Di dalam kasih. Bukan lagi sebuah beban. Tetapi akan menjadi sebuah sukacita dan juga kerelaan. Karena kita mau untuk hidup kudus seperti Kristus. Karena didorong oleh kasih. So you gotta ask yourself this question. Am I becoming more like Christ? Or becoming more full of yourself? Right? 20 years as a Christian. Do you resemble more like Jesus? Or do you resemble more like yourself? Saudara, perhatikan segitiga tadi. Sekali lagi. Right? Karena kasih yang telah dicurahkan kepada kita. Mendorong kita untuk mau hidup kudus seperti Kristus. Jadi kita didorong untuk mau hidup seperti Kristus. Hasilnya adalah kuasa dan mujizat Roh Kudus. Saudara, orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, kenyataannya bukannya sering bertapa 40 hari 40 malam di atas gunung. Orang yang berkuasa di dalam Kristus, kenyataannya adalah bukan bertapa 40 hari 50 hari atau panjangnya mereka bertapa di atas gunung. Tetapi saudara, kehidupan gaya hidupnya sehari-hari. Bukan berapa lamanya mereka tuh puasa. Bukan berapa lamanya mereka ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 50 hari. Dan pulang, wah jadi super sanyan. Haleluya, amen, right? Dragon Ball, wah, amen, right? No, kenyataannya adalah orang Kristen yang berkuasa adalah memiliki gaya hidup setiap hari. Kasih dan kudus di dalam Tuhan. Dan jikalau kita memiliki gaya hidup setiap hari seperti ini saudara, secara natural kuasa mujizat itu mengalir kemana-mana. Kita disuruh doa, orang disembuhkan. Saudara, ini yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih terfokus kepada dipenuhi oleh kasih. Dan hidup kudus untuk menjadi seperti Kristus. Siapa yang kata amin? Dan maka secara natural kuasa ilahi pasti akan mengalir. Ayo kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin. Saya ingin para musisi untuk maju ke depan. Saudara, conclusion. Right, 4 changes that the resurrection of Christ brought into our life. Number 1, takut telah dikalahkan. Kedua, kita bisa melewati penderitaan dengan damai, sejahtera dan sukacita. Siapa yang berkata amin. Dan yang ketiga saudara, kita memiliki identitas yang baru. Jadi orang yang dulunya egois, sekarang menjadi orang yang mau melayani. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang lebih mengasihi. Gampang untuk mengampuni. Saudara, ini adalah 4 perubahan yang harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kita harus renungkan. Right? Every day we have to ask ourselves, am I becoming more like Jesus? Or am I becoming more full of myself? Saudara, jangan sampai setiap tahun setelah melewati Paskah, kehidupan kita sama, tidak berubah. Ayo renungkan 4 area ini. Dan kita berdoa kepada Tuhan untuk mengubah kita menjadi sepertinya. Sama-sama kata amin. Yang terakhir, Filipi 3 ayat 10 dan 11. Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. I pray that this will become your prayer and your reflection from now until end of this year, supaya kita sebagai orang Kristen dan jemaat Indonesian Service lebih melayani, lebih mengasihi, dan lebih kuat melewati penderitaan dan tidak takut menghadapi segala tantangan. Semua yang percaya mengatakan amin. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Siapa telah diberkati hari ini dengan firman Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara, saya ingin saudara semuanya sebelum kita menyanyikan lagu ini, ayo meluangkan waktu 30 detik atau 1 menit lah. Oke? Saudara renungkan 4 area mana yang saudara ingin Roh Kudus membawa perubahan? Apakah di dalam area ketakutan? Atau apakah saudara takut dengan penderitaan? Apakah saudara tidak bisa sukacita di dalam penderitaan? Atau apakah saudara hari ini berdoa, Tuhan saya mau lebih lagi melayani? Atau saudara berdoa, Tuhan saya mau lagi lebih mengasihi? Ayo renungkan 4 area yang mana yang Roh Kudus sedang katakan atau nyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara hari ini kita respon.
Oke, jikalau saudara sudah mendapati area tersebut, ayo semua angkat tangan. Kita berdoa dalam bahasa roh, kita responi. Kita responi dengan bahasa roh, kita responi dengan bahasa roh. Kita berdoa, syukurlah Roh Kudus. Syiriaralaba, bekerjalah lebih dalam lagi. Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam lagi supaya saya bisa mengampuni. Syiriabarabaraba, supaya saya bisa mau melayani. Syirialalalabarabarabaraba, renungkan. Syiralabarabaraba, kurabarabarabarabaraba, karalabaraba, kurabarabarabahante dia. Syurialalalalalabarabaraba inde, syuralabarabahante dia. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Ku puja hanya Diri-Mu satu yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Haleluya. Saudara, hari ini saudara telah meresponi dengan area di mana Roh Kudus telah menyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara, hari ini saudara, mari kita meresponi dengan giat, responi dengan komitmen, di mana saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin benar-benar berubah di dalam area ini. Saudara, mari kita semua sama-sama berdoa dan ikutilah doa saya dengan suara yang nyaring dan berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya serahkan hati saya, saya serahkan hati saya, kehidupan saya, kehidupan saya, pikiran saya pikiran saya kepada Engkau. kepada Engkau. Saya berserah Saya berserah dan mau berubah. dan mau berubah. Roh Kudus, Roh Kudus, apapun yang Engkau nyatakan, apapun yang Kau nyatakan, berikanlah saya kekuatan berikanlah saya kekuatan untuk mengampuni, untuk mengampuni, untuk berserah, untuk berserah, untuk memberikan kepada Engkau. memberikan kepada Engkau. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Mari saudara semua angkat tangan, kita berdoa dalam bahasa roh. Syurabarabarabarabarabahante dia. Yes God, syukiria rabarabarabarabahante dia. Bawalah perubahan Tuhan, lebih nyata lagi, lebih dalam lagi. Syuriarabarabarabah, kerohanian kami, karakter kami, pandangan kami Tuhan, menjadi seperti Kristus. Syuriarabarabarabah, sekali lagi, terakhir kali. yang ku puja hanya Diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi
Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Tetapi Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan tidak hanya Tuhan didengar hari ini saja, tetapi Tuhan dihidupi di dalam kehidupan kami seterusnya. Dan Roh Kudus, Engkau Tuhan mengingatkan kepada kami firman Tuhan yang Engkau telah bicarakan hari ini Tuhan, supaya bisa membawa perubahan, membawa kekuatan untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan, terima kasih hari ini Roh Kudus ada, Roh Kudus nyata, dan Roh Kudus telah membawa perubahan dan telah menabur sebuah benih transformasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan sebagai satu gereja dan juga jemaat Indonesian Service, semuanya akan menjadi lebih lagi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, saya ingin saudara semuanya, jikalau saudara tergerak, untuk menghampiri semua kepala-kepala kami di beberapa departemen untuk volunteer, media, technical, soundman, visual communication, photography, hospitality, tim musik, dan juga pelayanan di atas panggung, giving offering and giving pengumuman. Guys, you know, we need more people to serve, right? And get all the people to come to Indonesian Service, because it's a great service. It's a wonderful service. It's a service di mana kita bisa saling melayani. And I tell you, it's gonna be very rewarding for you. Okay? Dan God bless you. Have a great evening and have a wonderful, wonderful time with Jesus. Happy Mother's Day. Let's give Jesus a big round of applause. Hallelujah. Terima kasih. God bless you. Amen.